adik-adik kelas TK, apa kabarnya? Gak terasa ya, ternyata udah 5 minggu loh kita gak ketemu secara langsung. Tapi Kak Tika bersyukur karena Kak Tika masih bisa tahu kabar adik-adik lewat foto dan video yang dikirim. Jadi Kak Tika bisa tahu deh, Rea, Amel, Rivaldo, Azril dan Zisel, Jo dan Cici, siapa lagi? Fanya, semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Tapi teman-teman yang lain gimana ya? Semoga juga dalam keadaan sehat ya. Terutama tetap rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Itu penting loh. Nantinya setiap orang yang rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan akan mendapat tugas yang besar dari Tuhan. Sama nih kayak tokoh yang sebentar lagi Kak Tika cerita. Tokoh dari Alkitab loh. Mau tahu nggak siapa namanya? Sabar ya. Sekarang duduk dulu yang manis, pasang telinganya, dan mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Adik-adik, lihat deh orang-orang ini. Mereka ini adalah orang-orang Israel. Mereka kelihatan gembira banget ya. Ya iyalah, soalnya bangsa Israel ini disayang banget sama Tuhan. Tapi nih, lama-lama mereka jadi orang-orang yang nakal. Mereka suka lupa berdoa sama Tuhan. Mereka jadi orang-orang yang jahat, yang gak mau ngikutin apa yang Tuhan ajarin. Akhirnya Tuhan kasih hukuman ke mereka. Lihat deh, orang-orang ini akhirnya dikalahkan oleh musuhnya, sehingga mereka dibawa ke suatu tempat yang baru, namanya Tanah Babel. Makanannya sedikit, banyak penyakit. Udah gitu ya, mereka tuh terus-terusan disuruh kerja sama musuhnya. Jadi gak bisa istirahat cukup. Tuhan kasihan sama orang Israel yang sedih terus di Tanah Babel. Tuhan mau kasih tahu bahwa hukumannya akan selesai. Jadi Tuhan mau pilih satu orang yang baik dan rajin berdoa terus sama Tuhan, supaya dia yang kasih tahu ke bangsa Israel. Siapa ya orangnya? Ternyata ini dia orangnya. Namanya Yehezkiel. Yehezkiel ini dari muda sampai tua, dia rajin berdoa dan nurut sama Tuhan. Waktu Tuhan panggil nih, dia nurut apa yang Tuhan bilang. Yehezkiel langsung pergi ke orang-orang Israel untuk ngingetin mereka supaya semuanya tidak nakal lagi. Yehezkiel bilang begini, kata Tuhan, kalau semuanya gak nakal lagi, Tuhan janji akan menolong bangsa Israel supaya bisa keluar dari Tanah Babel dan hidupnya gak susah lagi. Wah, seneng banget dengernya ya. Nanti kalau saatnya sudah tiba, bangsa Israel harus ingat bahwa yang ngebebasin mereka dari segala kesusahan itu adalah Tuhan. Dan mereka semua bisa hidup bahagia keluar dari Tanah Babel. Ternyata firman Tuhan ini juga mau ngingetin kita juga. Kita ini kan sekarang lagi gak bebas keluar rumah ya. Tuh, gak bisa sepedaan, gak bisa ke sekolah, gak bisa gereja ikut impa, gak bisa makan di restoran. Tapi ya, jangan sedih loh. Suka lihat TV gak? Kan udah dibilangin di berita, sama Pak Presiden juga pernah bilang, kita ini gak boleh keluar rumah supaya aman, gak kena penyakit corona atau COVID-19. Nanti nih, saat coronanya udah hilang,
pasti kita semua bisa bebas pergi kemana aja. Kayak bangsa Israel yang dicerita tadi itu loh. Semuanya nanti bisa senang-senang lagi. Asal apa yuk? Ingat gak tadi pesannya Tuhan lewat Yehezkiel? Asal kita tidak nakal. Kita harus jadi anak-anak yang baik, rajin berdoa, rajin impa, dan nurut sama Tuhan. Juga gak ngelawan mama papa, gak cepat marah, rajin beresin mainan di rumah, rajin ngerjain tugas dari sekolah. Kalau semuanya jadi anak yang baik, pasti Tuhan makin sayang deh. Siapa yo yang mau makin disayang sama Tuhan? Ayo tunjuk tangan. Semuanya ya. Kalau begitu nih, jangan keluar-keluar dulu ya. Di rumah aja dan menjadi anak Tuhan yang baik. Yakin deh, Tuhan pasti bebasin orang-orang yang disayanginya dari segala kesusahan. Amin. Halo adik-adik. Nah, karena tadi kita sudah mendengarkan cerita Tuhan yang sudah membebaskan kita, yang selalu menjaga kita, mari sekarang kita nyatakan kasih kita dengan membuat aktivitas sekolah sesalib. Apa yang diperlukan Kak Fani? Yang diperlukan pertama, kertas origami yang sudah dipotong-potong menjadi kecil. Yang kedua, lem kertas. Yang ketiga, kertas putih polos. Dan yang terakhir, pensil warna atau krayon juga boleh. Nah, ini peralatannya Kak. Aku tahu cara buatnya gimana Kak. Gimana? Caranya, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, opa atau oma untuk menggambarkan salib di kertas putih yang sudah disiapkan. Setelah itu, adik-adik dapat mengkreasikan sendiri dengan mewarnai bagian latar belakangnya berwarna putih dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Adik-adik, untuk kertas warnanya bisa adik-adik tempel dengan menggunakan lem kertas bagian salibnya. Aku juga udah punya Kak, yang jadinya seperti apa? Wah, coba boleh dikasih tunjuk Kapikan? Tada! Seperti Ya, ini. jadi nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik kalau Iya, sesalib. seperti ini. Adik-adik, setelah adik-adik buat dan mengkreasikan sendiri, adik-adik boleh minta tolong mama, papa atau opa oma untuk memfotokan gambar salibnya ke grup orang tua. Mari kita merespon cerita firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria nomor 19 bagian yang pertama dan keempat dengan judul Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih itu Allah, Maha Kasih bagiku. Aku selalu oleh kasih-Nya padaku. Allah mengutus Yesus Tuhan, Allah mengutus aku. Aku selalu oleh kasih-Nya padaku. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan kali ini bisa dititip ke mama, ke papa, opa, atau oma, agar nanti saat kita sudah bertemu kembali, adik-adik bisa membawa persembahannya ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria nomor 256 baitnya yang pertama dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar,
sudah dikumpulkan secara bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, baiklah kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita tidak perlu takut lagi. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dan selalu ingat nama Yesus dengan menyanyikan lagu Kini Ceria 251, bait 1 dan 2 dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kakak-kakak layan kami. Kiranya firman ini Tuhan bisa kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena virus corona ataupun yang masih dalam pengawasan. Tuhan mau menyembuhkan mereka atas nama Tuhan Yesus sendiri. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami peralaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Ibadah hari Minggu Baru Anak telah selesai. Tetap sehat, Jangan lupa cuci tangan. tetap tinggal di rumah,